orang-orang ini karena tadi. Nah sekarang yang berbuat teror itu, berbuat hal-hal yang buruk itu nggak punya aliran. Bukan cuman Muslim, orang yang mengaku Islam yang tidak mempraktekkan ajaran Islamnya dengan baik. Di Islam nggak ada tuntunan terorisme. Tunjukkan pada saya di mana di Islam saya mengajarkan begal si fulan, bunuh si fulan, rampok si fulan, korupsi kamu, nggak ada. Bom, nggak ada. Bahkan kalau baca Quran benar-benar takut. Orang baca An-Nisa aja. Lagi-lagi ke An-Nisa ayat 93 94. Oh udah itu. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Siapa yang merencanakan pembunuhan, apalagi targetnya satu orang aja orang beriman. Satu orang aja. Fajazauhu jahannam. Maka dia sama dengan memesan kafling di neraka jahanam. Orang beriman mana yang pengen pesan kafling di neraka jahanam? Khalidan fiha, kekal di dalamnya, nggak pernah keluar. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, dilaknat dia. Wa adalahu adzaban azima, dan dijanjikan siksa yang sangat dahsyat. 5 hal. Neraka jahanam, kekal gak keluar, dimusuhi oleh Allah, dilaknat oleh Allah, dan dijanjikan siksa yang berlipat. Orang beriman mana yang ingin mendapatkan itu? Ini kalau orang benar baca Qur'annya nggak mungkin tiba-tiba datang bom di sana sini, berangkat ke sini, bom tempat ini, bom tempat itu bukan Islam. Nggak ada ajarannya. Kan itu saya katakan pada Anda, hati-hati kalau ada ajaran, ajakan, tiba-tiba kayak orang baik, terus datang nih ke jalan Tamrin, tuh jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin, Suneo. Kami kita negeri aman. Jadi kalau ada yang ngajak-ngajak tiba-tiba demikian, itu bukan Islamnya. Nih, ini nih. Nih, oknumnya di sini. Yang mengaku Muslim tapi tidak menerapkan ajaran Islam dengan baik. Sama aja dengan yang lain juga. Boleh jadi ada yang Kristen juga nggak baik, ada yang Hindu nggak baik, ada yang Buddha nggak baik. Ya, sekarang pertanyaannya, kenapa di soalnya Islamnya? Kenapa setiap ada kejadian-kejadian di soal Islam dibawa Islamnya? Coba lihat kemarin yang di Perancis, Emmanuel Macron misalnya. Apa yang dia katakan? Islam sedang krisis. Kok Islam yang dibawa? Nilai intelektual Anda kemana? Ini kalau yang salah orangnya, jangan disoal ajarannya. Kalau logika berpikirnya seperti itu yang saya katakan makronisme kemarin, kalau logika berpikirnya begitu, kacau kemudian. Ya, dialektika kehidupan. Anda bisa kebayang nggak, ya teman-teman sekalian? Ini jangan dulu masuk ke keyakinan ya, agama. Institusi pendidikan aja, kampus A, kampus B, kampus C. Ya, ada alumni kampus tertentu, misalnya korupsi, pernah nggak disebutkan kampusnya? Ya, koruptor kampus A, koruptor kampus B. Saya aja lisan saya nggak sanggup mengucapkan itu. Saya nggak pernah dengar KPK mengumumkan ini ada koruptor kampus A, ya, koruptor kampus B. Silahkan masukin ya kampusnya, kampus-kampus besar di Indonesia. Ya, sebutkan itu. Koruptor kampus A, koruptor kampus B, nggak pernah ada. Yang disebutkan namanya, inisial lagi, fulan, 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 fulan. Kenapa sekarang bisa sangat mudah mengatakan Islamnya? Islam teroris, Islam radikal, Islam A, Islam B, Islam C. Ya, yang membuat penembakan di New Zealand kemarin, apa agamanya? Apa pernah disebut terorisme A? Ya, di Myanmar siapa yang membantai umat Islam pada saat itu? Nggak pernah disebut. Misalnya teroris agama B. Ya, di India siapa yang menghancurkan masjid-masjid, membunuh banyak orang Islam di sana? Apa pernah disebut teroris agama C? Tidak pernah. Bahkan lisan saya pun nggak sanggup menyebut agama-agama lain terkait dengan teroris. Karena terorisme nggak punya agama. Jadi ada kesalahan berpikir teman-teman sekalian, ada propaganda besar sekarang yang ingin menyoal langsung targetnya ke ajarannya. Apa tujuannya? Merubah ajaran Islam. Bukan orang Islamnya, merubah ajarannya. Ini yang ingin mereka kesankan bahwa Islam itu buruk, Islam itu jelek, identik dengan kekerasan dan sebagainya. Ya, ini yang persoalannya ini. Islam, ISIS misalnya, kan Islam yang dibawa, bukan ininya. Bukan oknum muslimnya, tapi Islamnya. Kenapa yang ditengahkan selalu Islam? Jadi kalau Anda berhadapan dengan yang seperti itu, Anda balikan tanyakan. Kenapa nggak disebut Kristen radikal? Kenapa yang disebut Buddha radikal, Hindu radikal? Ya, dan sebagainya. Kenapa yang muncul Islam radikal? Padahal Allah kasih contoh. Nih, di Myanmar begini, di India begini, di New Zealand begini, di Swedia dulu begini. Ya. Apa yang terjadi? Karena ada persepsi yang bersamaan, satu propaganda besar ingin mengesankan bahwa ajaran Islam jelek, sehingga mereka menawarkan persepsi keislaman yang mereka ciptakan sendiri. Nih, Islam liberal, Islam plural, dan sebagainya. Dari dulu mengamalkan Islam baik-baik saja, ada hampir 2 miliar umat Islam di muka bumi. Ya, dan yang lain baik-baik saja. Alhamdulillah nggak ada kekerasan, yang lain baik-baik, ke masjid baik, sholat baik. Ya, hal yang baik. Ini poinnya.
Ya. Jadi ini yang kita coba koreksi teman-teman sekalian, dan celakanya ini diwariskan, diamini, diserap dan dipopulerkan bahkan oleh orang yang mengaku muslim sendiri. Itu yang disebut dengan munafik. Saya tegas katakan munafik. Tegas, munafik. Munafik. Dari mana taunya? Firman Allah. Yustahza'u biha. Tiba-tiba dibawa-bawa. Dan cirinya pas lagi seperti kata Al-Qur'an di Al-Baqarah ayat 11. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Koreksi, itu kata-kata enggak benar. Minta maaf saja, selesai persoalan. Innama nahnu muslihun. Yang saya maksudkan enggak semua Islam kok, cuma separatisme Islamnya. Islam separatis. Kok Islamnya dibawa-bawa? Separatis ya separatis aja. Ekstremis ya ekstremis aja. Kenapa bawa-bawa Islamnya? Ya itu dia yang kami maksudkan, ingin perbaikan untuk umat Islamnya. Ini innama nahnu muslihun, sama. Itu sama-sama dibawa ke Indonesia, muncul intelektual. Yang dimaksud bagaimana, siapa, juru tafsir mana? Kok tiba-tiba jadi menafsirkan? Ya, kalau mau menafsirkan, ya hilangkan kata Islamnya. Ya, bahas tentang hal-hal yang menyimpangnya. Ini yang kita luruskan. Kita juga tidak sepakat, karena sekali lagi terorisme tidak punya agama.